Bab 3. Halusinasi. Setelah diinterogasi oleh Pak Robi, Salma harus berpura-pura tersesat ketika ingin ke toilet. Ia mendadak tidak tahu arah dan tiba-tiba sampai di area kemah setelah pagi hari. Gadis itu terus saja meminta maaf, meyakinkan guru pembimbing bahwa kejadian tadi tidak akan terulang. Pak Robi mempersilakan Salma untuk membersihkan diri, sebab baju sampai badannya terlihat sangat kotor. Gadis itu pun segera pergi ke tenda, lalu mengeluarkan buku yang dimasukkan ke dalam bajunya. Dibukanya buku sampul hitam tersebut. Isinya kosong, hanya lembaran kertas berwarna kekuningan. Motifnya tampak seperti dedaunan yang dikeringkan. Estetik juga, lumayan buat buku diary, ucap Salma. Buru-buru ia memasukkan ke dalam tas sebelum Tari dan Kayla lihat. Bisa-bisa mereka merebutnya, pikir Salma. Badan yang penuh tanah hanya dibersihkan dengan tisu basah. Setelah dirasa cukup, buru-buru Salma keluar untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ia ikut berbaris dengan murid yang lain, mendengar arahan dari guru serta senior pembimbing. Ada beberapa bendera yang udah disebar. Di setiap bendera ada pertanyaannya, kalian harus jawab. Masing-masing eskul beda warna. Siapa yang jawaban benarnya paling banyak, ada hadiah menarik, ucap Sheila, perwakilan dari OSIS. Beberapa perwakilan OSIS juga menjelaskan peraturan permainan. Namun, Azam yang tengah berdiri merabat celana PDL hitamnya, mencari sesuatu di dalam saku celana. Lu nyari apaan? Tanya Gali. Name tag gue nggak ada, kayaknya ketinggalan di tenda. Bentar, gue ambil dulu. Pemuda berhidung bangir itu langsung meminta izin pada salah satu SIS yang berdiri di barisan. Setelah diizinkan, gegas ia berlarian menuju tenda. Begitu juga Gali, izin dengan alasan yang lain. Sampai di tenda, Azam mencari-cari tanda pengenal di bawah tumpukan tas dan selimut, tetapi benda itu tidak ada. Ia pun membuka tas. Sontak Azam berteriak ketakutan ketika menemukan sesuatu di dalam sana. Gali yang baru masuk kebingungan. Lu kenapa? Lu cek sendirian di tas gue ada apaan? Pinta Azam. Gali langsung mengambil tas hitam tersebut, tetapi tak kalah terkejut saat melihat boneka jelangkung yang semalam dibuatnya, tiba-tiba ada di tas Azam. Ia lantas setengah melemparnya. Semalam bukannya kita tinggal di dalam gua? Iya, kan dipegangin terus sama si Salma. Kenapa bisa ada di tas gue? Ini kayaknya pertanda buruk, Gal! Ucap Azam ketakutan. Mendadak tubuhnya berkeringat dingin. Jangan mikir macam-macam. Gue yakin ini kerjaan si Salma. Tapi gue nggak lihat dia datang bawa jelangkung. Lu gila, masa si Salma masuk tenda cowok? Sika, udah nggak usah bacot. Masukin dulu ke tas lu, nanti ketahuan Pak Robi bahaya. Kita buang benda sialan itu ke sungai. Cepetan! Dengan rasa takut Azam kembali memasukkan boneka kayu terkutuk itu ke dalam tas, lalu mengambil name tag-nya yang tertinggal. Buru-buru mereka keluar, berusaha bersikap biasa. Meski tak dipungkiri, wajah Azam terlihat begitu pucat. Usai dibagi beberapa kelompok sesuai eskul, semua mulai menyebar untuk mencari bendera. Eskul menggambar mendapat bendera warna merah. Lagi dan lagi Salma harus kecewa karena sekelompok dengan timnya Gali. Terlebih di dalam hutan, Gali menyeret Salma. Ia diminta mengaku kalau jelangkung di dalam tas Azam dilakukan Salma untuk menakut-nakuti mereka. Enggak, aku enggak lakuin itu. Sumpah! Ucap Salma ketakutan. Lu jangan bohong, ya? Jangan sampai gue buat lu mati di hutan ini. Gali berkata sembari memperhatikan sekitar, khawatir ada tim lain yang memergoki mereka. Di belakang Azam menceritakan apa yang ia lihat di tasnya pada Tari, Kayla, dan Baris. Mereka sempat tidak percaya karena Salma datang dengan tangan kosong. Namun, Gali sudah berasumsi seperti itu. Ia tipe orang yang enggan dibantah. Gue khawatir kalau ini tanda-tanda gak baik. Soalnya semalam gue mimpi buruk.
ucap Tari dengan wajah tegang. Kayla berdecak kesal. Apaan sih, Tar? Gak usah parnoan gitu kali. Siapa tahu benar kata Gali, si Salma ngerjain kita. Semua terdiam. Terdengar sebuah peluit dari arah selatan. Mereka menoleh. Ternyata salah satu anggota USIS memperingatkan untuk segera menyelesaikan permainan. Mau tak mau mereka melepaskan Salma dan mulai mencari bendera. Rerumputan yang tinggi disibak ke samping, berharap ada benda yang tersembunyi di sana. Namun, hasilnya nihil. Gali sebagai ketua regu meminta anggotanya menyebar supaya lebih memudahkan pekerjaan. Sekitar 10 menit, Salma menemukan salah satu bendera di dahan pohon. Ia mencabut kertas yang diikatkan pada tangkai bendera lalu membukanya. Terdapat sebuah pertanyaan tentang karya lukis. Tanpa merasa kesulitan, ia mencatat jawaban di ponsel. Kertas pertanyaan tadi dimasukkan ke tas bersama benderanya. Tak berapa lama, giliran Tari yang menemukan bendera menancap di sebuah pohon besar. Saking besarnya, tubuh Tari sampai terlindung dari sinar matahari. Adem banget di sini, gue jadi miles kemana-mana. Serunya sembari mencabut bendera, tetapi ia sedikit kesulitan karena ujung tangkai menempel dengan kuat. Keras amat. Sekuat tenaga Tari menariknya sampai akhirnya berhasil tercabut. Akan tetapi, ada cairan yang keluar sampai menyembur deras ke tubuh Tari. Awalnya Tari mengira yang keluar adalah air, tetapi saat membuka mata pakaian serta tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah. Benar-benar seperti mandi darah. Agi! Tari menjerit ketakutan. Ia menyentuh wajahnya yang juga besar. Semakin terkejut tak kala cairan berbau anyir itu semakin banyak. Kembali Tari berteriak, kali ini dibarengi dengan tangisan yang begitu kencang. Salma yang mencari di area dekat Tari langsung berlarian, menghampiri. Sambil terengah, gadis itu bertanya. Ada apa, Tar? Lu gak lihat ini badan gue penuh sama darah? Jawab Tari terisak, bahasa tubuhnya begitu gelisah dan kelimpungan. Dahi Salma mengernyit, bingung apa yang Tari katakan. Sama sekali tidak ada hal yang disebutkan oleh Tari. Baju dan badannya pun bersih. Tolongin gue, Salma. Cepetan cari pertolongan. Tari mendorong-dorong tubuh Salma. Timnya yang mendengar keributan langsung menghampiri Tari. Mereka bertanya apa yang terjadi pada gadis itu. Lagi-lagi Tari kekeh mengatakan kalau badannya sekarang dilumuri oleh darah. Kalimat yang keluar dari mulutnya mulai tak karuan, menunjuk-nunjuk pohon besar di hadapannya. Tapi di badan lu gak ada apa-apa, Tar. Ini kering. Kayla meyakinkan. Kering apa? Lu gak lihat tangan gue berlumuran kayak gini? Kenapa sih kalian gak ada yang mau nolong gue? Teriak Tari. Seperti orang kerasukan, ia menjerit sembari mengacak rambutnya yang terasa sangat lengket dan basah. Lu gak usah drama deh, Tar. Sumpah gak lucu. Mulai tersulut emosi, Gali membentak Tari dengan menarik tangan gadis itu. Cekalan tersebut diempas oleh Tari. Ini semua gara-gara lu. Kenapa harus ngajakin gue main jelangkung segala? Hah? Ini gimana badan gue? Semua hanya diam memandangi Tari yang histeris tanpa alasan yang tidak logis. Baris mengatakan kalau Tari mungkin kerasukan karena semua yang dikatakannya tidak masuk akal. Merasa stres berat, Tari pun seketika pingsan. Azam langsung memberi tanda dengan meniup peluit sebanyak 3 kali, di mana beberapa anggota OSIS turun. Kenapa ini? Tanya seseorang. Kecapean. Tolongin kita bawa ke tenda. Tari dibopong oleh tim Gali dan beberapa orang dari USIS. Hanya tinggal Salma yang berdiri sendirian di depan pohon besar tadi. Ia menengadah terdiam beberapa detik, lantas kembali membuang wajah ketika melihat sosok wanita berlidah panjang dan wajahnya dipenuhi darah. Yang membuat Salma ngeri, mata sosok itu setengah meleleh. Pura-pura gak lihat, Salma. Ayo cuekin.
Gumamnya seraya berjalan cepat menuju tempat kemah. Bab 4, menenggelamkan jelangkung. Tim Gali hampir menyelesaikan seluruh misi andai Tari tidak pingsan dan menggagalkan semuanya. Namun, karena permainan haruslah berakhir, Tari dibawa ke tenda di saat orang-orang sudah menyelesaikan permainan mereka. Padahal dikit lagi, malah semaput. Rutuk Azam. Ya namanya juga celaka. Mana tahu Tari bakal pingsan di detik-detik akhir game. Belakailah. Dianya aja yang lemah. Masa baru jalan segitu aja udah kecapean. Baris menimpali. Udahlah, berisik. Kalian tuh kalau ngeluh udah kayak cewek pengen jajan. Kali ini, Gali yang bersuara. Ia sebenarnya juga kesal karena gagal mengumpulkan bendera. Apalagi teka-teki yang didapatkan, belum tentu dijawab dengan benar oleh timnya saat pengumpulan nanti. Sementara itu, Salma yang berjalan paling belakang, hanya terdiam dan sedikit menunduk. Tepat di belakangnya ada sesuatu yang mengikuti. Salma mendengar suara langkah yang terseok-seok. Seakan-akan kaki orang itu dapat menyapu habis daun-daun kering yang berserakan. Jangan pergi! Jangan jauh-jauh! Aku bisa saja menemukanmu. Kalimat itu terus digumamkan. Salma yang merinding, mengusap-usap lengannya yang mendingin. Pergi! Kumohon jangan ikuti aku! Desis Salma pelan. Akan tetapi, sosok di belakangnya malah bertambah menjadi 5. Ada yang merangkak, ada pula yang berjalan tertatih-tatih. Semuanya memiliki rupa yang sama, putih pucat dan telanjang. Mereka lebih mirip tengkorak berbalut kulit dengan kepala pelontos dan mata tanpa kelopak. Hah! Salma! Bantuin ini! Lelet banget jalan lu! Gali menyentak keterdiaman Salma. Gadis itu seketika mendongak dan membelalakan mata. Bawain tas gue, pegel. Gali melepas tas gendong dari pundaknya. Namun, yang membuat lelaki itu pegal nyatanya tidak ikut tertanggal. Bukan ransel yang membuat pundak Gali ngilu, tetapi salah satu sosok yang mengikuti tadi kini sudah bertengger di bahunya. Ini, iya. Salma menurut saja. Ia kembali tertunduk karena tidak ingin bersitatap dengan makhluk mengerikan di pundak Gali. Namun, Gali tersenyum pongah. Ia pikir Salma menunduk karena gentar terhadapnya. Bagus, yang patuh sama gue. Kalau enggak, lu bakal gue kerjain sampai mampus. Desis lelaki itu, kemudian berjalan lagi sambil memijat-mijat tengkuknya. Para utusan USIS yang bertugas membopong Tari sudah berjalan agak jauh di depan. Mereka pun tiba lebih dahulu di tenda. Tari lekas ditidurkan di matras. Ia harus dicek lebih dahulu oleh anggota PMI sebelum dibawa ke dalam tenda. Tak lupa, Pak Robi pun turut memeriksa keadaan anak didiknya tersebut. Saat tak menemukan hal yang serius, ia memasrahkan Tari kepada tim PMI. Tari berusaha dibangunkan menggunakan aroma minyak kayu putih yang didekatkan ke hidungnya. Lamat-lamat, Tari bersuara seperti igawan samar. Tar, lu nggak apa-apa? Ada yang sakit? Gali dan Azam yang mengetahui Tari segera sadar, langsung mendekat dengan was-was. Dan benar saja kekhawatiran dua lelaki itu. Tari bangun dan langsung meracau sambil menangis. Tadi gue kenapa? Tiba-tiba gelap banget. Badan gue nggak apa-apa, kan? Tenang, Tari, lu nggak apa-apa. Ini minum dulu. Seorang siswi mengasongkan air minum. Tari sigap menerima gelas plastik yang tersorong ke arahnya. Ia meneguk air dengan gerasak gerusuk. Tari menarik napasnya dengan boros, capai setelah menghabiskan segelas air dalam satu waktu. Tadi gue beneran ngalami kejadian yang gak masuk akal. Dari pohon besar itu keluar darah banyak banget. Ini pasti gara-gara kamu kecapean aja, kan? Gali menyela ucapan Tari dan memasang wajah penuh intimidasi. Tari seketika bungkam.
Ia hampir saja menyeletuk kalau semalam sudah melakukan permainan jelangkung bersama Ghalib dan yang lain. Tentunya, itu akan membuatnya dihukum. Melakukan pengakuan dan berniat menyalahkan Gali tidak akan berefek apa-apa. Toh dirinya sendiri akan kena getahnya juga. Akhirnya, Tari hanya bisa mengangguk. Iya, gue kayaknya halu karena capek. Setelah penuturan Tari tersebut, Gali masih memasang wajah dingin. Lelaki itu memang selalu bisa mengendalikan keadaan. Akan tetapi, pegal di pundaknya tidak hilang-hilang. Tari pun dibantu masuk ke dalam tenda. Ia disuruh untuk tiduran saja di dalam sana. Sementara anak-anak lain dikumpulkan untuk menentukan siapa pemenang di permainan mengumpulkan bendera siang itu. Selagi acara berlangsung, Tari menggigil sendirian. Ia melirik ke sana kemari. Entah mengapa bayangan mimpinya semalam membuatnya ketakutan. Tari mulai meyakini bahwa apa yang dialaminya merupakan buntut dari permainan jelangkung di gua itu. Ini kan idenya si Gali. Harusnya dia aja yang diganggu. Kenapa malah gue? Keluh Tari dengan suara gemetaran. Salma tiba-tiba masuk ke dalam tenda dan membuat Tari tersentak kaget. Lo bisa nggak sih? Permisi kalau mau masuk. Bentak Tari. Maaf, Tar. Aku cuma mau ngambil jaket. Dengan kasar, Tari meraih jaket berwarna hijau army dari sisi kirinya, lalu dilemparkan pada Salma. Tak lupa, ia mengusir gadis itu teramat kasar. Tapi, kamu beneran gak mau ditemenin? Tawar Salma hati-hati. Lu tuh keseringan kesurupan. Kalau ditemenin sama lu, yang ada gue dideketin setan. Hardik Tari. Salma tak berkata apa-apa setelah dikatai dengan kasar begitu. Ia pun mundur dari pintu tenda, berjalan perlahan menuju kerumunan siswa-siswa lainnya. Padahal niatku baik, gumam Salma. Tak sengaja, baru saja ia melihat sesosok perempuan berambut acak-acakan mengintip dari belakang kepala Tari. Hanya sekilas karena sosok itu langsung menghilang lagi. Salma pikir, kalau Tari dibiarkan sendirian, ia bakal pingsan lagi. Acara di hari itu pun ditutup oleh pesan dan kesan-kesan seluruh anggota camp. Pak Robi pun memberikan sedikit penuturannya karena acara kemah di tempat itu berjalan tanpa adanya hambatan. Orang-orang yang kelelahan seperti Tari biasa terjadi. Dan itu menjadi salah satu penguji mental. Bapak harap setelah kita pulang besok, kesan-kesan selama berada di camp ini, juga pelajaran yang kalian dapatkan akan menjadi bekal buat kedepannya. Terima kasih. Partisipasi kalian sangatlah hebat. Iringan tepuk tangan mengakhiri perkumpulan di sore itu. Para panitia mengumumkan bahwa jangan ada seorang pun yang kelayapan sampai besok. Mereka harus mempersiapkan diri dan kesehatan sebelum pulang. Semua orang lantas membubarkan diri. Ada yang bersiap pergi ke sumber air untuk membersihkan badan. Ada pula yang memilih memasak mie instan karena sudah merasakan lapar. Mereka tidak mau menunggu makan malam saat perut sudah keroncongan. Di saat semua orang sibuk masing-masing, Gali dan teman-temannya masuk ke tenda Tari dengan alasan ingin menengok keadaannya. Di sana, Tari langsung mengutarakan keresahannya pada teman satu gengnya tersebut. Gue beneran gak halu. Tadi gue lihat pohon itu ngeluarin darah. Badan gue penuh, jijik banget sampai mau muntah. Kalian gak ngerasa ini karena ulah kita tadi malam? Tutur Tari meyakinkan. Lu mungkin terlalu kepikiran mimpi lu, Tar. Bantah Azam. Emang mimpi apaan sih? Ketemu setan? Tanya Gali dengan sikap meremehkan. Terserah kalian, deh. Gue gak mau ya kalau bener kejadian yang gue alami bener-bener akibat kita main jelangkung. Ses, bisa gak jangan disebutin itunya? Sela baris. Soal bonekanya itu gimana? Tanya Azam kepada Gali. Boneka apa? Selidik Tari dan Kayla bersamaan. Boneka batok kelapanya tiba-tiba ada di tas gue. Bisik Azam.
Tuh, kan? Ini pasti ada apa-apanya. Sambar Tari. Apaan sih? Dibilangin pasti itulah si Salma. Bantah Gali. Ya udah. Terserahlah kalau ia pun itu kelakuan si Salma. Yang jelas boneka itu kudu dibuang cepet-cepet. Nanti malam pas semuanya tidur, kita buang ke sungai. Utus Baris. Semuanya pun langsung setuju dan membubarkan diri agar tidak dicurigai. Beberapa saat kemudian, Pak Robi yang sedang membuat kopi melihat kedatangan Mbah Engkus ke area perkemahan. Ia lantas berjalan menyambut, membawa sang sesepuh itu untuk duduk bersama. Mau saya seduhkan kopi, Bah? Tawar Pak Robi. Ah, tidak usah. Tadi saya sudah ngopi di rumah. Tolak Mbah Engkus sopan. Sedari datang, lelaki tua itu terus saja mengedarkan pandangan, mencari-cari sesuatu yang mungkin mencurigakan. Namun, keadaan di perkemahan terasa seperti kemarin. Tak ada yang membuatnya curiga sedikit pun. Entah entitas gaib yang sudah melata di sekitar hutan mahir menyembunyikan diri. Gimana kegiatannya, Pak? Ada kendala? Besok pada pulang ya? Tanya Mbah Engkus. Iya, Bah. Alhamdulillah acaranya lancar. Meski ya, tadi ada yang pingsan karena kecapen. Ya biasalah anak kota mah fisiknya kurang ditempa. Kelakar Pak Robi diiringi tawa pelan. Mbah Engkus hanya tersenyum tipis dan mengangguk-angguk. Ya sudah, Pak. Selamat istirahat untuk malam nanti. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan datang ke rumah. Ucap Mbah Engkus. Oh, iya. Tentu, Bah. Terima kasih. Saya pamit. Mangga. Mbah Engkus beranjak pergi. Tingkahnya yang bertamu teramat singkat itu membuat Pak Robi mengerutkan kening. Sangat terlihat bahwa Mbah Engkus berniat memastikan sesuatu. Namun, tepatnya apa, Pak Robi tidak ingin memikirkannya. Petang pun tiba. Semua siswa sedikit demi sedikit mengemas barang-barang mereka agar besok pagi tidak terlalu kerepotan. Mereka memasak dan makan malam bersama, kemudian masuk ke tenda masing-masing untuk tidur cepat. Dari kejauhan, Mbah Engkus berdiri memperhatikan sampai tenda benar-benar senyap dari aktivitas. Hampir 3 jam ia memperhatikan, lalu memutuskan untuk pulang. Apa tadi pagi cuma kebetulan saja? Kayaknya mereka nggak bikin aneh-aneh. Gumam Mbah Engkus. Selang 15 menit setelah Mbah Engkus pergi, Azam dan Gali tampak keluar dari tenda. Ada Baris juga yang memantau keadaan. Mereka pergi mengendap-endap sambil menyembunyikan sesuatu di balik jaket. Mereka pergi ke sisi sungai, lalu mengurai boneka yang terbuat dari ranting tersebut. Tak lupa, batok kelapa pun dilepaskan. Kesemuanya dilemparkan ke aliran sungai, timbul tenggelam terbawa arus. Gali, Azam, dan Baris merasa lega karena berpikir sudah membuang sial. Mereka pun berduyun-duyun pergi menuju tenda kembali. Tanpa mereka sadari jika di air sungai ada yang sedang berdiri. Tubuhnya tenggelam sampai batas pinggang. Rambut yang teramat panjang dan berantakan terjuntai pula ke permukaan air.